Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus berzikir, bertasbih dan mengingat Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kesehatan kepada kita. Sahabat iman dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan yang ini, yaitu akan dibahas tentang 40 manfaat sholat berjamaah. Manfaat yang keempat kita akan bacakan terlebih dahulu, kemudian kita terangkan apa yang dimaksud di dalamnya. Manfaat keempat ialah orang yang menegakkan sholat berjamaah mendapatkan tazkiyah. Artinya apa? Tazkiyah, pernyataan kesucian, gitu kan, dan keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah adalah di antara sebab-sebab zikrullah, di antara sebab-sebab mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang senantiasa mampu salat berjamaah, tentu di antara mereka tidak akan sampai lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertasbih artinya apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk daripada memuji Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu melaksanakan salat berjamaah. Ini berbentuk apa? Berbentuk salah satu tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, perhatikan, Allah memuji mereka yang melakukan hal-hal itu sekaligus menjuluki mereka sebagai rijal. Ya, Allah menjuluki mereka sebagai seorang rijal. Rijal artinya apa? Seorang lelaki. Ya, beda kalau dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan tiflun, artinya anak-anak, gitu kan, ataupun talib, kalau talib mahasiswa ataupun siswa. Tetapi kalau rijal ini diartikan seorang apa? Seorang lelaki yang mampu melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang. Bahasa rijal ini kalau kita bahasakan adalah seorang lelaki yang gentleman. Artinya apa? Dia kelelakiannya keluar. Kelelakinya keluar artinya apa? Dia mampu melangkahkan kakinya ke mana? Ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara orang-orang yang tidak, gitu kan, tidak wajib untuk memasuki masjid dalam melaksanaan salat Jumat adalah di antaranya mereka anak-anak kecil, ya. Mereka tidak wajib, namun diusahakan, diajak untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemudian perempuan tidak wajib. Perempuan tidak wajib melaksanakan sholat berjamaah di mana? Di masjid. Namun kalau mereka melaksanakan sholat berjamaah ya tidak masalah. Tentunya harus memahami fikih wanita terlebih dahulu, gitu kan. Kemudian siapa lagi? Ya, orang gila. Orang gila tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, seorang rijal artinya seorang lelaki yang gentleman, mampu melangkahkan kaki ke mana? Ke masjid. Kalau selain daripada itu mau disebut apa? Ya silakan Anda sebut masing-masing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang tidak lalai karena bisnis dan perdagangan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, ya rezekinya bahkan kita tarik, kita ambil, ya dari timur ke barat, dari selatan ke utara, siang, malam, terus kita melangkahkan kaki untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Apa kita tidak malu, ya? Apa kita tidak malu oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita cari rezekinya, kita minta rezekinya, namun kita menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya sahabatku, ya. Bahaya. Artinya apa? Kalaulah kita meminta rezeki Allah, laksanakan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Bukankah kita berdoa seperti itu, gitu kan? Ya Allah, kalau seandainya rezeki itu ada di langit, turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Dan kalau seandainya rezeki itu ada di mana? Di tanah ataupun di bawah, maka keluarkannya. Wa in kana ba'idan.
faqarribhu, kalau seandainya rezeki itu jauh maka dekatkanlah. Wa in kana haraman fatahhirhu, dan kalau seandainya rezeki itu haram maka sucikanlah, maka bersihkanlah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tentunya kita meminta apa yang kita inginkan kepada Allah, ya. Kita meminta apa yang kita inginkan kepada Allah, tetapi jangan sampai kita mengecewakan Allah. Jangan sampai kita melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya sebagian daripada mereka banyak yang melalaikan Allah karena terjerumusnya kepada aktivitas amalan-amalan dunia. Bisnis boleh, bekerja boleh, tidak masalah, tidak ada yang melarang, tetapi jangan sampai meninggalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Salah satunya adalah melaksanakan salat berjamaah di masjid. Mendirikan salat dan menunaikan zakat, tentu ini sebuah kewajiban. Allah juga bersaksi terhadap keimanan dan rasa takut mereka kepadanya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala bersaksi terhadap apa? Terhadap keimanan kita, terhadap rasa takut kita. Kalau kita tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, siapa yang Anda mau takuti kalau Allah Subhanahu wa taala saja tidak ditakuti, ya. Allah menguji, Allah mengukur keimanan mereka seperti apa, ketakutan mereka seperti apa. Bukan hanya satu dua pada saat ini, gitu kan. Banyak orang-orang yang kita katakan tidak takut oleh Allah Subhanahu wa taala, malah mereka lebih takut oleh siapanya? Oleh bosnya, oleh pimpinannya, gitu kan. Ya, oleh kepala dinasnya, kalau mereka yang ada di instansi pemerintahan, ataupun kepala instansi, ataupun kepala ya macam-macam bos lah, gitu kan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru ya disinilah diujinya keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah, gitu kan, mau berbisnis, mau rapat, mau kerja, namun jangan sampai kita menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dia dengan apa? Dengan melanggar peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang diterima kebaikannya, diampuni segala kesalahannya dan dosa mereka, di samping anugerah-anugerah lain yang diberikan Allah kepada mereka, yaitu pahala. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah juga memperhatikan pahala, ya, memperhatikan dosa-dosa mereka sehingga diampuni. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kita kalau kita mampu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan salat berjamaah. Karena di dalamnya kita bisa zikir kepada Allah, karena di dalamnya kita bisa bertasbih kepada Allah, karena di dalamnya kita bisa disebut sebagai seorang rijal, yaitu seorang lelaki yang gentleman. Karena di dalamnya pun juga kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana rasa takut kita, gitu kan? Sebagaimana rasa kecintaan kita kepada Allah. Bahkan di dalamnya pun juga Allah Subhanahu wa taala ya akan menerima segala kebaikannya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, gitu kan? Dan ditambahkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Sahabat iman yang dimuliakan Allah, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya. Pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, kan? Dan membayar zakat. Mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Sahabat iman yang dimuliakan Allah, jelas sangat luar biasa apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Maka marilah kita senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Salah satunya adalah dengan melangkahkan kaki ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau ke tempat yang jauh saja kita mampu, kenapa tidak untuk ke masjid? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.